barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kita sudah selesai dari bab yang sebelumnya, yaitu dilarangnya makmum mengeraskan membaca di belakang imam, kecuali tidak ada kecualinya. Nah, karena itu mengganggu imam dan juga mengganggu makmum yang lain. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga mungkin berkaitan dengan masalah dengan orang yang juga salat dengan beberapa jemaah di dalam satu masjid. Misalnya di perjalanan, di sudut situ salat pula serombongan, musallanya segadang sakau kuyuh, tapi salat 3 jemaah. Ya, makanya sebaiknya siapapun yang datang mengikut jemaah yang sebelumnya sampai dia selesai, tidak membuat jemaah yang baru, walaupun niatnya berbeda. Karena yang sahih menurut pendapat para ulama, ya di antara ikhtilaf para ulama, tidak bermasalah berbedanya niat imam dengan makmum. Misalnya imam niatnya salat zuhur, kita niatnya salat asar, maka itu dibolehkan. Oleh sebab itu sebaiknya ketika kita menemukan orang sedang salat, kalau kita punya rombongan sendiri, kita tunggu rombongan kita, atau ikut salat dengan rombongan yang sebelumnya, supaya tadi tidak seperti perlombaan nanti, berlomba beberapa orang imam di musalla yang sangat kecil itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, kemudian Imam Muslim rahimahullah melanjutkan dengan babu hujjati man qala la yajharu bil basmalah. Bab tentang atau hujjah orang-orang yang mengatakan tidak dijaharkan membaca bismillah, tidak dijaharkan membaca bismillah, baik al-fatihah ataupun surat yang lain. Wallahu ta'ala alam, dari hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau mendahulukan hadis tentang tidak dijaharkan. Wallahu ta'ala alam, beliau cenderung kepada pendapat bahwa bismillah tidak dijaharkan. Lalu dia sebutkan hadisnya yang sharih dalam masalah ini. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Ibn Bashar, telah menyampaikan hadis kepada kita atau kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna al-Basri Abu Musa al-Mulaqab biz-Zamin, thiqatun, wa Ibn Bashar, yaitu dan Ibn Bashar yaitu Muhammad Ibn Bashar al-Basri yang digelar dengan al-Bundar. Al-Bundar. Al-Bundar apa arti kemarin? Yang bulat ya? Yang kuat hafalannya. Yang kuat hafalannya. Jadi yang bundar-bundar kuat
hafalannya. Ini dari bahasa Persia. Kilahuma, keduanya yaitu Muhammad ibn Muthanna dan Muhammad ibn Bashar, an Gundar, dari Gundar. Kalau Gundar hafalannya cepat seperti kilat, hafalannya cepat menyambar seperti kilat. Namanya Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far digelar dengan dengan Gundar. Qala Ibnu Muthanna, berkata Ibnu Muthanna, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far, yaitu Gundar tadi, dan dia asbatun nas fi Syu'bah, orang yang paling kokoh riwayatnya dari Syu'bah, dan di sanad ini dia meriwayatkan dari Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala haddatsana Syu'bah, dia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, dikenal dengan Amirul Mukminin bil Hadis. Ini adalah gelar tertinggi yang diberikan kepada para ulama hadis. Amirul Mukminin bil Hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam masalah hadis. Beliau pula yang dikenal awwalu man yufattisul sanad fil Basrah, orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Artinya yang mempertanyakan kesahihan hadis di Basrah, yaitu Amirul Mukminin Syu'bah bin Hajjaj, dan dia pula yang dikenal dengan tidak meriwayatkan hadis kecuali dari thiqah, rawi yang thiqah. Thiqah itu bukan wang siko, ya, bukan wang siko. Maknanya adalah yang mengumpulkan dua, al-adalah wa dhabt, adalah dan dhabit, adil dan dhabit. Apa makna adil dhabit? Nanti belajar masalah hadis. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas, saya mendengar Qatadah menyampaikan hadis an Anas, dari Anas. Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah As-Saddusi Al-Basri, ia salah satu dari 6 tabi'in atau 6 orang di masa tabi'in yang menjadi perpusaran sanad, dan dia di Basrah. Artinya hampir tidak ada sanad di Basrah kecuali Qatadah ikut meriwayatkannya. Jelas? Hampir tidak ada sanad hadis yang beredar di Basrah kecuali Qatadah ikut meriwayatkannya. Ini menandakan banyaknya gurunya Qatadah ini. Jadi hampir tidak ada guru hadis Basrah kecuali Qatadah belajar kepadanya. Jadi tidak termasuk orang sibuknya, tidak masuk yang sibuk. Kalau akan masuk orang sibuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala sallaitu, dari Anas ibn Malik, yaitu Anas ibn Malik ibn Nadar Al-Ansari An-Najjari, adalah salah satu sahabat atau salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi khadim, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Berarti 10 tahun mengkhidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hartanya, banyak anaknya, sehingga ketika meninggal dia sudah menyaksikan lebih dari 100 orang anak. Umurnya lebih 100 tahun, wafat di Basrah, termasuk sahabat yang terakhir wafat di Basrah. Sahabat yang terakhir wafat di Basrah. Qala, dia berkata, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, juga bersama Abu Bakar,
wa Umar, dan juga bersama Umar, wa Utsman, dan bersama Utsman. Maksudnya adalah salat imamnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, dia salat imamnya adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu, maka dia salat pula di belakang Umar. Dan setelah Umar wafat, digantikan oleh Utsman. Utsman jadi imam dan dia salat di belakang Utsman. Baik. Kenapa Ali tidak disebut? Ini pasti sebut tidak sama mazhab dia, tuan-tuan. Nah, dia bercapek. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika Ali menjadi khalifah, ibu kota pindah ke, lalu pun kaji, tawas belajar sirahnya. Ketika Ali jadi khalifah, ibu kota pindah ke, nanti tu ayat itu dia sebut tidak sama mazhab jadi dulu. Nah, pindah ke Kufah. Ali kan ditikam orang di Kufah. Naam, di Kufah. Pas salat subuh. Ya banyak memang salat subuh ni para pemimpin kita dirusak oleh orang. Umar waktu salat subuh, Ali waktu salat subuh. Allahumma musta'an. Ya, karena memang subuh itu berat, kecuali bagi orang-orang beriman. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika jadi khalifah, dia memerintah dari Kufah. Dan Anas ibn Malik sepeninggalnya Utsman bin Affan, dia pindah ke kan tadi dibilang di mana wafatnya tadi? Di Basrah. Masya Allah. Nah, ada pintar. Alhamdulillah. Antara Basrah dengan Kufah dekat apa jauh? Bangkit bukan baru? Lebih. Nah, jadi kaum muslim satu di selatan, satu di utara. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya Anas tidak menyebut solat bersama Ali. Bukan tak pernah solat sama Ali. Yang salah paham. Di masa Nabi makmumnya Anas, Ali ada tak? Justru Ali agak depan, dia agak di belakang kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika jadi khalifah dia tidak di Madinah. Dan Anas setelah ibu kota pindah, maka dia pindah pula ke Basrah. Pindah ke Basrah sehingga di sini tidak disebutkan salat di belakang Ali bin Abi Talib. Ini perlu jelaskan supaya nanti tidak dituduh pula kau tidak sama mazhab je Ali. Akan nanti jadi Syiah pula kita nanti. Nyo Syiah auzubillah pedapek coro dia tuntun. Tuanya seluang. Nah. Aja tengok ada kaliannya ya. Ndak mau salat di belakang Ali. Mana nak nak tahan tu ya lo sendirinya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu masuk kaji buat kau dulu. Allah musta'an. Jadi baru jalan ya. Baru jalan, tapi ada bangi kalau jalan tu. Allah musta'an. Jadi Ali bin Abi Talib ketika jadi khalifah dia sudah di Kufah dan Anas ibn Malik pindah ke Basrah. Jadi jangan ditanya oleh orang tak pernah salat belakang dia. Ini salat Jakarta, awak salat di Bangkinang, tak salat belakang dia. Kalau ada nyebut anda mau salat di belakang presidennya. Wah, apa salat belakang presidennya di istana tu salat awak di Masjid Raya. Cuba nanya jadi imam juga pasti awak salat di belakangnya. Jelas? Jadi kecilnya ndaklah boleh mana-mana. Orang datang ke istana dia kan? Ndak loyal, bukan. Ya bukan. Karena coba istana di apa namanya? Waterfront City, bahasa mana harusnya? Bahasa Mujalla ya. Baik, Waterfront City. Dapat padanan petang tenda awak pertama urusan orang lain sama pertama sana. Nuwe je san bo. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Waterfront City. Apa arti itu? Punya mak City. Bukan tak. Kaum muslimin dan muslimat.
Anjak saya dia buat topi kampung aja kan bahasa awak asli kan. Tapi tiap awak lebangga bahasa uang pada bahasa awak. Akhirnya uang maju awak tetap tinggi. Dan semangat awak tu harus lebih, harus dapat jadi belakang tadi. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi dia solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di belakang Abu Bakar, di belakang Uthman. Naam, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka. Siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman. Tidak satu pun saya mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau tidak didengar berarti disirkan. Berarti disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis muttafaqun alaih. Tuh gembira contoh Pak. Ada bab lagi nanti yang membolehkan jahar. Tunggu dulu. Tetapi Imam Muslim rahimahullah, Allah taala alam, dia mendahulukan ini dan menyebutkan dua hadis dalam masalah ini, seolah-olah beliau mentarjih bahwa disirkan itu lebih kuat. Apalagi memang hadisnya secara riwayat tentang sir itu lebih kuat. Nanti kita bicarakan. Nanti kita bicarakan. Jangan capek mono. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang sekarang Anas menjelaskan apa yang beliau alami. Apa yang beliau alami. Kalau dari sisi sanad tadi tentu sudah dengarkan kan siapa orangnya. Bahwa dari yang terkuat, dari yang terkuat, dari yang terkuat. Jelas? Muhammad ibn Bashar termasuk yang terkuat dari Muhammad bin Ja'far Gundar. Muhammad bin Ja'far Gundar termasuk yang paling terkuat meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah termasuk yang paling kuat meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah termasuk yang paling kuat meriwayatkan dari Anas. Joleh? Ala joleh? Yang di samping mereka sama-sama sekampung sodo. Sama-sama sekampung. Muhammad ibn Bashar Basri. Muhammad bin Musanna Basri. Muhammad bin Ja'far Basri, Syu'bah bin Al-Hajjaj Basri, Qatadah Basri, Anas Basri. Semuanya musalsal bil basriyin. Jadi termasuk sanad yang termasuk penguat. Di antara penguat sanad itu adalah sekampung. Kalau riwayat sekampung mau tamat besok kan. Uang mujalai dia jalai atau morawai, dan mereka orang-orang yang dikenal, kesikoannya atau kesikohannya, bukan kesikoannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Anas meriwayatkan, saya tak pernah mendengar baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Abu Bakar ataupun Umar ataupun Uthman membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dia menafikan membaca Bismillah. Maksudnya bukan menafikan baca, tidak mendengar. Falam asma, saya tidak mendengar. Ahadan minhum, seorang pun dari mereka, yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dia nafikan pendengarannya, bukan membacanya. Pendengar, dengan dia tidak mendengar. Kenapa dia tidak mendengar? Nanti kita dengarkan lagi riwayat yang lain. Qala rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah fi hadzal isnad wa zada qala Syu'bah fa qultu li Qatadah asami'tahu min Anas? Qala na'am, nahnu sa'alnahu anhu. Berkata Imam Muslim telah menyampaikan hadis kepada kami
Muhammad bin Musanna yang tadi disebut di sanad sebelumnya, yaitu al-mulaqab biz-zamin, qala hadatsana Abu Dawud, telah menyampaikan kepada kami Abu Dawud, yaitu Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi sahibul musnad, ada musnad namanya Musnad At-Tayalisi. Inilah beliau, Sulaiman bin Abdul Malik At-Tayalisi, min athbatin nas aidan fi Syu'bah, termasuk yang paling kokoh riwayatnya dari Syu'bah. Di sini dia mengatakan dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Qala hadatsana Syu'bah, telah menyampaikan hadis kepada kami Syu'bah, yaitu Ibn Al-Hajjaj Al-Ataki, yang disebut di sanad sebelumnya, fi hadzal isnad, sama dengan sanad yang di atas. Wazada, tapi ada tambahannya. Qala Syu'bah berkata, faqultu li Qatadah, saya bertanya kepada Qatadah, asami'tahu min Anas, kamu benar-benar mendengar dari Anas? Sebab Qatadah kan mudallis. Mudallis maksudnya adalah dia berguru pada Anas, tetapi kadang-kadang ada hadis tak didengar langsung dari Anas, didengar dari orang lain yang dipercaya dari Anas, lalu dia sampaikan seolah-olah dia dengar langsung dari Anas. Dia bilang dari Anas, dia tak bohong, sebab memang hadis dari Anas, cuma ada rawi yang tidak disebutkannya, rawi yang tidak disebut, ini namanya tadlis. Makanya Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, kalau Qatadah tidak menyebutkan mendengar langsung dari Anas, dia tak catat hadisnya. Ini Syu'bah, ini ketat ini, ya, super ketat, sehingga semua hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Qatadah pasti tidak mudallas, pasti tidak hadis tadlis, karena dia tanya setiap hadis, saya lihat bibir Qatadah, katanya, saya perhatikan bibir cukup ada ini, ya. Kalau sabudnya hadatsana au sami'tu, kalau dia sebut diceritakan oleh Anas atau didengar, saya dengar dari Anas, dan catat. Wa idza qala an Anas, dia bilang dari Anas atau dari yang lain, maka katabtu, saya tidak tulis hadisnya. Ketat dia. Kalau awak asal hadu ile masuk aja lah, saudara dulu ni masuk saudara dulu. Sudah itu tambah non paling tak buat tua. Allah musta'an. Qala na'am, dia bilang betul, nahnu sa'alnahu, kami yang bertanya tentang itu. Nah, kalau ini bertanya tak ada hak, daripada pasti dia mendengar dari Anas bin Malik tentang masalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, karena memang ikhtilaf ini sudah ada sejak zaman sahabat lagi masih hidup. Ikhtilaf ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi tidak akan hilang lah. Dan tidak akan hilang. Oleh sebab itu jangan sampai bantah. Kalau berbeda pendapat atau berdiskusi, silakan, ini masalah ilmu, tapi jangan sampai bantah. Dah sampai bancak lembik dari kalau tidak dijaharkan dia bancak mik kan, nak jahar babu apa panel siko kan, kalau imam jahar beko bermatin pas bismillah itu tak ada asar buat kojo, ya. Kalau sempat imamnya jahar, ikut aja kita salat. Kalau imamnya sir, jangan diulang salatnya dulu sebagian, gara-garanya jahar, imam sir, ulang salat balik. Allah musta'an. Tidak, insyaallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masalah ini tidak ada yang membatalkan salat. Itu sepakat ulama mengatakan, nak sir nak jahar salat tidak batal. Artinya kalau sempat imam buat jahar, aja dicukulnya sudah itulah misal. Nah, jadi dicukul. Mana tentu kau nak ulang-ulang tabiq lagi kan? Ya, dibuat lepas jahar deh. Awak nolasir tahu. Maka ini tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Hanya masalahnya ikut sunnah atau tidak sunnah. Sebagian juga menyebutkan itu sunnah nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini karena Imam Muslim menyebutkan dalil dulu orang yang mensirkan
Ya kita sebutkan seperti itu dulu. Ya. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Mihran Ar-Razi, telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad ibn Mihran Ar-Razi, Ar-Razi Al-Jammal, Ar-Razi Al-Jammal, nazala Dimashq, pernah tinggal di Dimashq. Qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi, lihat pula kaum muslimin tadi Basri kini Dimashqi. Haddatsana Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi qala haddatsana Al-Auza'i, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Auza'i. Al-Auza'i adalah Abdurrahman ibn Amr Abu Amr Al-Auza'i. Dia lahir di masa sahabat tapi tidak bertemu dengan sahabat. Nah, lahirnya di penghujung masa sahabat tapi tidak bertemu dengan sahabat. Beliau adalah salah satu dari 4 atau 5 ulama yang menjadi rujukan fatwa pada zamannya di dunia Islam. Imam Malik di Masjid Bojalai di Madinah, Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah, baik, Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, Imam Al-Auza'i di Syam. Imam Al-Auza'i di Syam. Nah, di antara mereka ini yang ada mazhabnya sampai ke kita hanya Imam Malik ibn Anas, imam mazhab Maliki. Karena memang tak satu pun dari mereka yang bercita-cita membuat mazhab. Semua mereka berkeinginan seperti kata Imam Asy-Syafi'i, saya ingin ilmu saya ini diambil oleh semua orang, tapi tak satu pun yang dinisbatkan kepada saya. Berarti ada keinginannya bikin mazhab? Tidak. Oleh sebab itu apa mati-mati mono? Gara-gara ndak semazhab kecen Anas ndak semazhab jawab tidak. Ya, kalau mereka sendiri juga tidak pernah punya keinginan membuat mazhab, kenapa kita mewajibkan mazhab? Keliru besar ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi apakah boleh? Silakan saja, antum nak berguru dengan siapa aja boleh, asal benar kajinya. Jangan berguru kayak pemegang kunci Merapi itulah. Lemu yang dapat. Nah, lemu yang dapat. Atau orang yang tak belajar tetapi lebih banyak mimpinya. Mimpi. Ini kita ni Masya Allah, kalau udah mau mimpi cayo, kalau udah kan baca buku dah cayo orang. Kalau mimpi hebat, kalau tak pernah mimpi, akhirnya ilmu kita ilmu mimpi. Kalau le mimpi hebat guru, kalau tak pernah mimpi ndak hebat. Kalau gitu banyak yang mengklaim mimpi. Dan kalau nak ngaku mimpi sana kan jalan mau di Madinah mah tiap malam mimpi ketemu Rasul. Siapa tonton kami bisa meresok? Bapun cara meresok, jujur atau tidaknya pun dapat meresok tonton? Ndak. Makanya kaum muslimin dan muslimat mimpi tak boleh cahaya wanura. Walaupun ngaku bahwasanya Rasulullah tiai, walaupun dari keturunan Nabi sama sekali. Makanya kaum muslimin tidak bisa dideteksi, mimpi tidak bisa dideteksi. Makanya banyak orang kalau kodok tak kicu atau gede, dia mimpi. Subhanallah. Watang mau ke Jakarta, mau bahwa 2 orang Habib, tapi Habib yang tidak menghabibkan diri. Tidak mau menyebut dirinya Habib, sampai nak cium tangan tak umur. Ini cuma kan, awak sedia nak cium tangan ini kan? Ya Habib kan? Tapi yang Habib sesungguhnya tidak mau digelar Habib. Saya dapat informasi yang bagus dari beliau. Dulu di masa boleh cerita kan? Memang cerita lewo nak goreng. Baik. Dan cerita nak, memang kalau le cerita nak lewo. Baik kaum muslimin. Jadi kadang-kadang atau mungkin kita
ada dengar atau akan dengar atau mungkin sudah sering dengar bahwa orang-orang di Arab, khususnya Arab Saudi, tidak memuliakan keturunan Rasulullah SAW. Kamu sebenarnya lama kenal dengan beliau itu, tapi tidak tentunya Habibnya. Bayangkan, sudah tidak kurang dari 2 tahun sering kami berinteraksi, dah lama berkenal dengan beliau, tapi baru kemarin kenal beliau itu Habib. Tidak pernah perkenalkan diri sebagai Habib. Akhirnya kami panggil Habib, tidak, lama dia gelar Habib, karena fitnah bagi yang digelar dan fitnah bagi yang mengikutinya. Pokoknya asal Habib, Masya Allah, harus asal Habib bagus, Allah musta'an. Dia bilang tidak mau. Nah, kalau ada nanti yang fitnah bahwa Arab Saudi dan negara Teluk tidak memuliakan anak-anak keturunan Nabi SAW, maka beliau yang ceritakan kemarin, di saat muftinya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang digelar sebagai gembong Wahabi itu, yang mereka membenci Ahlul Bait, tidak memuliakan Ahlul Bait. Subhanallah, ini adalah kebohongan yang disengaja, fitnah yang sengaja, dusta yang disengaja. Lalu dia bilang di masa muftinya Syekh Muhammad bin Ibrahim, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wahabi, ya, yang diklaim mereka tidak mencintai Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Padahal kita Ahlus Sunnah lah yang paling mencintai Ahlul Bait, tapi kita punya batasan, tidak gulu, tidak gulu. Yang salah tetap salah sekalipun Ahlul Bait. Tetapi ketika mereka benar, cinta kita berlapis, cinta karena Islam dan cinta karena di dalam tubuhnya mengalir darah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ceritakan ketika Syekh Muhammad bin Ibrahim jadi mufti Arab Saudi, waktu itu banyak di antara Ahlul Bait yang miskin-miskin, padahal mereka tidak boleh menerima zakat. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh menulis surat ke raja langsung. Ya, kalau ada yang bilang tidak ada yang menasihati rajanya, itu kan banyaklah kaum muslimin dan muslimat. Jika gara-gara tidak diekspos, awak tidak tahu. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia tulis surat ke raja, baginda raja yang mulia, setelah bahasa basi kan, bahwa ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang harus dimuliakan karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat. Oleh sebab itu, apa yang bisa tuan-tuan baginda berikan pada mereka? Maka raja waktu itu, saya lupa Malik Khalid atau selainnya, lalu mengeluarkan keputusan raja. Ini bukan, kalau raja kan tertinggi di sana, ya. Raja, kalau wak kepres, onda pun ada undang-undang di atas, kaum muslimin dan muslimat dirahmati, bahwa setiap Ahlul Bait diberi pendapatan rutin dari Baitul Mal. Di sampai hari ini, keturunan-keturunan Nabi yang tinggal berkewargaan Arab Saudi selalu mendapatkan gaji rutin atas nama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nak meneliti silakan, nak pakai BPK bukan meneliti silakan. Jadi ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh umum, karena memang sifatnya mereka tidak pernah riak, itu agak jarang di situ. Kalau kita beri bantuan 2 miliar, Masya Allah, alun sampai lebih 27 juta, tapi berita lah kemana-mana.
Mereka turunkan 1,2 triliun, kebanyakan kita tidak tahu. Namanya 2 miliar pada 1,2 triliun. Hah? Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka memang lebih menonjolkan lillahnya daripada seremonialnya. Yang kedua, para kepala suku dari keturunan Ahlul Bait, mereka dapat pula pendapatan khusus di samping gaji rutin. Di setiap tahun itu dapat tidak kurang dari 100.000 rial. Berapa itu? Hah? Sekitar 400 juta hadiah dari kerajaan. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak memuliakan Ahlul Bait, sesungguhnya ini adalah dusta yang sengaja. Allah musta'an. Subhanallah. Gara-gara cito. Ini gara cito tak biar kau tua biar. Baik, azan dulu sih. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Al-Auza'i meriwayatkan an Abdah, dari Abdah, yaitu Abdah ibn Abi Lubabah Al-Kufi, asli dari Kufa dan pernah tinggal di Damaskus.
anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yajharu bihaula'il kalimat, menjaharkan membaca kalimat-kalimat ini. Yaqul subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa iftitah. Doa iftitah dijaharkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, dan aku memuji dengan bertasbih kepadamu dengan memujimu. Tabarakasmuk, maha berkah namamu dan maha tinggi. Jadduk, keagunganmu. Wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali engkau, atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selainmu. Ini doa, salah satu dari doa iftitah. Dan doa iftitah banyak. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhiri. Ada doa Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dan ada doa subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini boleh dipilih mana yang pas. Kalau dulu dimerek gini, kalau dulu dimerekkan. Kalau Allahumma ba'id orang Muhammadiyah, ya. Kalau kabiran orang NU atau Tarbiyah. Itu kalau subhanakallah bihamdik Wahabi. Allah musta'an. Ini semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf di sini ikhtilafu tanawu, bukan ikhtilafu tadad. Mana yang mudah, mana yang yang mudah dibaca atau yang pas dengan munasabah kita. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang afdal adalah ini, sebab murni memuji Allah. Sebab segala doa yang murni memuji Allah itu lebih afdal daripada doa yang ada untuk kita di dalamnya. Allah musta'an. Makanya sebaik-baik doa kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada untuk kita itu, semua untuk Allah tabaraka taala. Dan artinya kita tidak perlu minta lah, pokoknya percaya sepenuhnya pada Allah apa yang Dia nak berikan sama kita. Kalau macam itu percaya tasarah ilahnya, hari tasarah, apalagi tasarah kepada yang maha kaya, maha apa? Pemurah. Kaum muslimin. Taib. Wa an Qatadah annahu kataba ilaihi yukhbiruhu an Anas bin Malik. Dan diriwayatkan pula dari Qatadah oleh Al-Auza'i maksudnya, annahu kataba ilaihi, dia menuliskan kepadanya, yukhbiruhu, memberitahukan, an Anas bin Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala annahu haddatsahu, bahwa dia menyampaikan hadis atau menceritakan, qala sallaitu, saya salat khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, di belakang Abu Bakar, wa Umar, di belakang Umar, wa Uthman, dan di belakang Uthman. Dah juga Ali tadi ya? Dah tahu jawabannya? Dah, alhamdulillah. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Juga tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qira'ah wala fi akhiriha, baik di awal maupun di akhir. Baik di awal maupun di akhir. Ini menjadi hujjah bagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat khusus Al-Fatihah, tapi ayat di seluruh awal surat. Sebab sebagian nanti akan datang setelah ini bab bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat khusus Al-Fatihah, kemudian di setiap awal surat kecuali surat Bara'ah, itu surat Taubah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya waktu tak mengizinkan untuk mengkomparasikan, membandingkan kedua dalil ini, masalah ini.
Jadi sabar dulu, enggak usah bertanya dulu. Lah, ikut ndak adil condo Ustaz deh ya. Kalau jole menyebola condo. Insyaallah besok kita sambung ya. Pada pekan pertama bulan depan insyaallah taala. Intinya ini di antara hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak menjaharkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru menceritakan apa yang dilihat, dialami oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis ini umdah fil bab, adalah umdah pokok dalam bab ini, yaitu menafikan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dan hadis Anas yang menafikan jahar ini dari sisi kesahihannya adalah yang paling sahih dari sisi matan dan dari sisi sanad. Dan ada nanti riwayat dari Abu Hurairah, ada dari Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan setiap yang meriwayatkan jahar pasti diriwayatkan daripadanya sir. Misalnya Abu Hurairah diriwayatkan dari duanya dengan dua versi, jahar dan sir. Setiap meriwayatkan jahar mesti ada riwayat datang darinya sir, artinya dua riwayat ya. Sedangkan yang meriwayatkan sir tidak diriwayatkan jahar daripadanya. Yang khusus meriwayatkan sir seperti Anas tidak diriwayatkan jahar daripadanya. Ini juga diantara yang menguatkan membaca bismillah dengan sir. Tapi sekali lagi tunggu saatnya, nanti kita insyaallah kita sampaikan dalil yang mengatakan dijaharkan atau mengatakan ayat daripada atau masuk ayat dari surat Al-Fatihah sebagaimana yang akan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada yang bertanya tentang iko? Tentang iko? Jangan masukkan lain dulu, iko ya dulu. Silakan tuh. Ya. Ya. Enggak, tabaul atba. Artinya generasi ketiga lagi. Ya. Bahkan keempat. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Jadi sahabat tabi'in, mereka ada yang generasi tabi'in, ada yang generasi tabaul atba, generasi keempat. Tapi masuk dalam ashabul qurun al-mufaddalah, di generasi terbaik. Nah, itu ya. Sufyan ats-Tsauri 161, Sufyan bin Uyainah 198, Imam Malik 179, Lais ibn Sa'd 175, Al-Auza'i kalau tidak salah 170. Tolong tengok Datuk Bakau ya, betulkannya lupuran 170. Siapa lagi tadi? Habis ya? Alhamdulillah. Jadi mereka adalah umdatu al-fatwa di zamannya, adalah tempat orang mencari fatwa di zamannya. Level setelah itu nanti ada pula Imam Ishaq bin Rahuya. Ada lupa tadi dimasukkan oleh sebagian Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, tapi sebenarnya beliau lebih dulu karena masuk generasi tabi'in. Nah, wallahu ta'ala alam. Walius salihin, wali. Nah, apa makna wali? Yang gaji-gaji. Wali itu maknanya dari waliya yali wilayatan, yaitu yang mengurus. Makanya wali desa yang mengurus desa, wali murid yang mengurus murid, wali nikah yang mengurus nikah. Nah, jelas ya? Nah,
Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Wali, yang maknanya adalah yang mengurusi, yang menentuani, yang mengurus, yang memimpin. Jadi walius salihin, Allah adalah mengurus orang-orang yang saleh. Sebagaimana dalam ayat, inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya wali saya, yang mengurus saya adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan dia maha mengurus orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu, orang-orang saleh itu, dan kenapa dikhususkan orang saleh itu takrim, memuliakan. Padahal semua kan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi takrim. Ya, misalnya artinya ada kemuliaan dilebihkan ketika disebut diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Misalnya tuh awak, misalnya ini kan diurus oleh, keseluruh kita kan diurus oleh presiden kan, tapi ketika disebut mak KTP Datuk itu Pak Presiden mengurus langsungnya. Ada makna khusus? Ada. Jadi Allah mengurus seluruh hambanya, tetapi orang saleh lebih dikhususkan. Ada pemuliaan di situ. Wallahu taala a'lam. Wa iyyakum jazallahu khairan. Baik, insyaallah kita tunggu 2 pekan yang akan datang. Semoga umur masih sama panjang dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.